dan bisa saudara sampaikan kepada pengadilan ini untuk membantu pengadilan ini tentang hal-hal sebab kematian daripada korban. So could you tell the court, based on your expertise, matters on the case that led to the death of the victim, which could be of help or of assistance for the court? I have prepared a PowerPoint presentation. Saya telah mempersiapkan presentasi PowerPoint. Silakan, bisa digunakan. Silakan. Yes, you may use it, please. So what I'm going to talk about Jadi yang ingin saya sampaikan is an overall view, but simplified view of cyanide poisoning or toxicity. Adalah tentang keracunan sianida secara garis besarnya atau gambaran umum tentang keracunan sianida. And dan kemudian refer to the case. Saya akan mengacu pada kasus ini and discuss the findings dan membahas temuan-temuan yang didapat. So cyanide is a known potent toxin. Jadi sianida adalah racun yang kuat. And it comes in many forms. Dan ada berbagai macam bentuknya. There's a form that comes in a gas. Ada yang berbentuk gas. And then there's a form in salts. In organic salts. Ada yang bentuknya seperti garam, which is the one we are referring to. Yang kita acu di sini. Yaitu yang kita acu di sini. And also in the environment there are a few natural occurring cyanide source. Dan di lingkungan hidup juga ada beberapa sumber yang secara alami mengandung sianida. Certain vegetables, misalnya sayur-sayuran tertentu, and even in cigarette smoke. Dan bahkan dalam asap rokok. So when a person is exposed to cyanide, jadi ketika seseorang terpajan sianida, they experience a few symptoms. Mereka akan mengalami menunjukkan beberapa gejala. They can experience nausea and vomiting. Antara lain mual dan muntah. And if it's more, respiratory difficulties. Kesulitan bernafas. Symptoms such as headache and dizziness. Gejala seperti sakit kepala dan pusing atau pening. And if the dose is extensive or a lot, if the dose is high, dan kalau dosisnya tinggi, they can go into seizures or fits. Korban bisa kelojotan dan kejang-kejang. And eventually death will occur. Dan akhirnya meninggal dunia. In general, secara umum, how fast cyanide causes death? Seberapa cepat sianida dapat mengakibatkan kematian? Depends on the route of administration. Tergantung dari cara masuknya sianida tersebut ke dalam tubuh. In cyanide gas, apabila berbentuk gas, it will go into the lungs. Maka gas yang mengandung sianida tersebut akan masuk ke dalam paru-paru. And will cause death fairly rapidly. Dan akan menyebabkan kematian cukup cepat. If the concentration is high. Apabila konsentrasinya tinggi. If through the mouth. Apabila masuk lewat mulut. The rapidity of death. Maka kecepatan meninggalnya korban
is usually slower. Biasanya lebih lama. This is because Ini disebabkan karena the ingested poison racun yang ditelan have to go into the stomach harus masuk ke lambung before it being partially absorbed. sebelum diserap sebagian. Some of it may also go to the intestine. Beberapa dari racun tersebut mungkin juga bisa masuk ke usus Before it being absorbed. sebelum diserap. When it is absorbed, Ketika sudah diserap, it will travel through the blood maka racun tersebut akan ikut masuk ke dalam aliran darah through the liver. melalui hati. Liver is a big filtering organ. Hati adalah organ penyaring yang besar. So initially, Jadi pada awalnya the poison racun tersebut will be neutralized akan dinetralisir by the liver tissue. oleh jaringan yang ada di dalam hati. If the dose is higher, Apabila dosisnya lebih tinggi it will then go through the liver atau dosisnya lebih tinggi, maka ketika racun tersebut sampai ke hati, it will go through the liver maka setelah itu racun tersebut akan melewati hati and into the heart dan masuk ke jantung, and is spread to all over the body. dan dari jantung kemudian akan disebar ke seluruh tubuh. And this is why Dan itulah sebabnya the effects of the poison mengapa efek dari racun tersebut is slightly slower. sedikit lebih lambat, And it's been described in the literature dan juga telah diuraikan dalam literatur taking more than 5 minutes or even longer akan memakan waktu lebih dari 5 menit atau bahkan lebih, to even hours. bahkan hingga beberapa jam. I have with me Ya, ada pada saya an article. Oh ya, bisa saudara tampilkan, tunjukkan kepada yang mulia. show this to the judges, to the honorable judges. This is an article from a textbook, Di sini ada artikel yang diambil dari textbook, Medical Toxicology, yaitu medical toxicology atau toksikologi medis, and there's a chapter on cyanide. dan ada bab tentang cyanida. I refer to you to this section. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagian yang ini. The subtopic clinical presentation Subtopik presentasi klinis and the onset of effects. dan mulai munculnya efek. I will just read the relevant section. Saya akan membaca bagian yang relevan. In the second paragraph, Dalam paragraf kedua, inhalation produce the most rapid of effects. Penghirupan jika dihirup akan menghasilkan
efek yang paling cepat, efeknya akan paling cepat jika dihirup. And then jumping to the last sentence of the paragraph, Kemudian saya akan loncat ke kalimat terakhir dari paragraf tersebut. inhalation of higher HCN concentration Penghirupan konsentrasi yang lebih tinggi can result in severe clinical toxicology dapat mengakibatkan toksikologi klinis yang lebih parah or death within seconds to minutes. atau kematian dalam hitungan detik hingga menit. And then beginning of the next paragraph, Kemudian pada awal paragraf, ingestion of an inorganic cyanide compound masuknya ke dalam organ pencernaan, senyawa sianida inorganik. example, Contohnya cyanide salts cyanide, Salts. garam sianida or metal cyanide. atau sianida logam. And in this case, it also refers to sodium cyanide. Dan dalam hal ini hal ini juga mengacu pada sodium sianida. Is generally followed by onset of clinical effects Biasanya diikuti oleh munculnya efek klinis within 30 minutes. dalam waktu 30 menit. Baik, tadi saudara menjelaskan ada dua hal. Pertama, saudara jelaskan adalah bahwa kalau sianida itu masuk melalui penghirupan, berbeda akibatnya dengan kalau melalui mulut. So basically, you are explaining that cyanide, the cyanide, if inhaled, the effects would be different from when it is ingested. Yes. Ya, Coba saudara bedakan. Kalau itu, ini tadi kan bukan soal kematian kan? Saya mau konfirmasi dulu. Apakah yang kita bicarakan ini bukan kematian, tapi adalah akibatnya kalau kolaps gitu kira-kira? let me confirm with you first. Here we are not talking about death, but about collapse. Is that true? Yes. Yeah. Jadi apa bedanya kalau seseorang menghirup sianida, berapa menit dia bisa kolaps, bukan mati ya. Dan kalau dia minum melalui minuman, berapa menit dia bisa kolaps. Pengalaman saudara dan artikel, menjelaskan artikel tadi. Based on your experience, what is the difference in terms of the time elapsed? The time elapsed when somebody inhale cyanide and when somebody ingests cyanide before they collapse. Generally, Pada umumnya, inhalation will be faster than ingestion. penghirupan masuk lewat pernafasan, jalur pernafasan itu lebih cepat daripada masuk, efeknya akan lebih cepat terlihat dibandingkan apabila masuknya lewat jalur pencernaan. It's also, of course, dependent Tetapi tentu saja hal ini juga tergantung to the concentration pada konsentrasi of the poison. dari racun tersebut. So, higher dose Jadi, dosis yang lebih tinggi affects faster, akan memberikan efek yang lebih cepat, and lower doses, dan dosis yang lebih rendah the effects will be slower. akan memberikan efek yang lebih lambat. Bagaimana kalau dengan yang diminum? What about the Maksud saya begini, seandainya dengan volume yang sama, dihirup, volumenya umpamanya 100 mg,
kemudian ditelan juga 100, mana lebih cepat dia kolaps, bukan mati, kolaps. Okay, let's say the amount of cyanide is 100 milligram. One is inhaled, the other one is ingested. Which one would induce collapse faster? Definitely inhalation. Inhalation. Yang jelas sekali kalau dihirup itu lebih cepat. Tadi artikel yang saudara sampaikan, dikatakan di sana, kalau diminum, itu lebih kurang paling cepatnya adalah 30 menit. Saya salah menafsirkan atau bagaimana? Coba jelaskan kembali. You cited in the article that when the toxin is ingested, the victim would collapse after 30 minutes. Is that true, or please give us the article some explanation? Artikel tersebut menyatakan clinical symptoms gejala-gejala klinis will arise roughly after 30 minutes. Akan muncul kira-kira sekitar setelah 30 menit. Jadi ciri-ciri klinis yang minum cyanida akan muncul lebih kurang setengah 30 menit. So clinical symptoms due to the ingestion of cyanide would appear after 30 minutes more or less. Yes. Yeah. Kalau ada seseorang umpamanya, kalau begitu kita lihat, minum cyanida kemudian langsung kolapsnya 5 menit, apakah juga itu bisa dikatakan indikasinya karena cyanida? If a person ingests cyanide and within 5 minutes he or she collapses, could it be referred to as could it be concluded that that this is because that the person's collapse is due to cyanide? We will probably have to do an examination to confirm. We cannot confirm based on the clinical circumstances. Kita harus melakukan pemeriksaan examination because kita tidak bisa hanya melihat dari sisi klinis saja. Tetapi saudara mengatakan ciri-cirinya itu baru muncul 30 menit. But you said that the symptoms would appear after 30 minutes. Yes, and because of that, I cannot confirm that it's due to cyanide. Ya, dan oleh karena itu saya tidak dapat mengkonfirmasikan, tidak dapat memberikan konfirmasi bahwa apabila bahwa itu diakibatkan oleh cyanida kalau kolaps hanya dalam waktu 5 menit. Oh begitu. Coba saudara coba lihat putar dulu yang Mirna itu. Kita bisa melihat di sini bahwa Mirna itu minum. We can see here that Mirna is drinking. Kalau kami tidak keliru, seberapa cepat ini lebih kurang setelah kurang 2 menit dia collapse. If I am not wrong, less than 2 minutes later, she collapses. Nah, berdasarkan teori yang tadi dan artikel yang saya sampaikan, kalau orang collapse minum tidak lebih daripada 2 menit atau tidak sampai 5 menit, apakah itu ciri-ciri karena matinya cyanida? Collapse-nya, bukan matinya dulu, collapse-nya karena cyanida. So based on the theory and also based on your experience, if somebody collapses after drinking something within a period of less than 5 minutes, within 2 minutes or less than 5 minutes, could it be concluded that this is because of cyanide? I wouldn't suspect that it's cyanide. Saya tidak akan mencurigai bahwa hal tersebut diakibatkan oleh cyanida. I would consider other causes. Saya akan mempertimbangkan penyebab-penyebab lain, including natural disease, termasuk penyakit yang ada pada tubuh secara alami. Baik. Bisa saudara teruskan presentasi saudara? Please continue your presentation. Please go on with your presentation. So next.
So I just talk about the general features in cyanide during autopsy. Sekarang saya akan menjelaskan ciri-ciri umum yang dijumpai pada korban keracunan cyanida pada waktu dilakukan otopsi. The color of the skin Warna kulit will be bright red. menjadi merah terang. Because cyanide is a partial corrosive, Karena cyanida bersifat korosif, there will be erosion of the stomach. maka akan terjadi pengikisan pada lapisan lambung. And if we look under the microscope of the stomach lining, Dan kalau kita melihat lapisan lambung di bawah mikroskop, they show a particular feature akan tampak ciri-ciri tertentu known as basal cell vacuolation. yang disebut dengan istilah vakuolasi sel basal. Can we turn to the next slide? This is a feature Ini adalah ciri-ciri as illustrated in a journal. sebagaimana diilustrasikan di jurnal. Can I have a pointer, please? When you process a tissue into a slide, in a glass slide, And you process a tissue into a glass slide, into a glass into a glass slide, slide. slide. Ketika Anda memproses jaringan tubuh dalam suatu glass. Glass slide, microscoping slide. Itu di kaca yang digunakan untuk melihat di bawah mikroskop itu kan ada kaca kotak itu kan. Nah, kalau kita melihatnya di bawah kaca seperti itu di bawah mikroskop dengan kaca seperti itu di bawah mikroskop, In order to see the cells, maka untuk melihat sel, we use some stains. maka kita akan menggunakan semacam pewarna atau Usually the cells biasanya sel tersebut will be stained. akan berwarna. In cyanide poisoning, Tetapi dalam kasus keracunan cyanida, some of the cells will lose the staining. beberapa dari sel-sel tersebut akan kehilangan pewarnaannya. And this is known as the statement vacuolation. Dan ini dikenal dengan istilah vakuolasi. If you can see, the cells all here has a bit of staining. You can see there's a bit of grayish color in the cytoplasm. Anda bisa melihat di sini, di sel-sel yang ada di sini itu ada sedikit warna seperti abu-abu. Itu yang disebut dengan pewarnaan atau staining. And then some of the cells by the side, like here, if you come to this side, is around all here. Tapi kalau yang sel-sel yang di sebelah sini yang tadi ditunjukkan dengan sinar laser, these cells do not stain. sel-sel itu tidak berwarna, tidak ada pewarnaannya. This appears, Ini muncul atau terlihat, has a particular feature. ini merupakan ciri tertentu, ciri khas For cyanide, for erosion caused by cyanide poisoning. Ini merupakan ciri khas dari pengikisan pada lapisan lambung yang diakibatkan oleh keracunan cyanida. Okay, we can go back to the. Saya mau bertanya, apakah ini saudara temukan di dalam pemeriksaan yang telah dilakukan oleh dokumen yang saya serahkan pada saudara? I would like to ask you a question. Did you find this in the documents that I have sent you? This feature Ciri-ciri seperti ini was not described tidak diuraikan by the pathologist oleh ahli patologi when he described the description of when he described the slides. ketika ia memberikan penjelasan.
Kalau demikian halnya, apa kesimpulan saudara kalau seharusnya harus dijelaskan ini? So what is your conclusion then? I probably will have to conclude it through all the overall features rather than just one feature. So I would like to make the conclusion later. Oh, Saya akan memberikan kesimpulannya nanti setelah semuanya saya jelaskan. jadi ini nggak ada ya dalam laporan toksikologi ya? So once again, in the toxicology report that have been sent to you, you did not find this. Is the autopsy report? Yes, I did not find this. Ya, saya tidak menemukan uraian seperti ini dalam laporan tersebut. Silakan terus. Please go on. Besides, there is, because when you ingest cyanide salts, Karena ketika seseorang menelan garam sianida, some of the salt will be released beberapa dari garam tersebut akan dilepaskan, as hydrogen cyanide, akan terlepas sebagai hidrogen sianida, which is the toxic gas we are talking about. yaitu yang merupakan gas beracun yang tadi sudah kita bicarakan. This gas Gas ini is described diuraikan, has been similar to the smell of bitter almonds. gas ini dijelaskan memiliki bau yang mirip atau serupa dengan kacang almond pahit. Although I have to say, Meskipun saya harus mengatakan, not everybody tidak setiap orang can smell this particular smell. dapat mencium bau khusus ini. So all the findings, Jadi semua temuan ini the bright red discoloration, yang tadi telah disebutkan, yaitu warna kulit merah terang, erosion of stomach with basal cell vacuolation, pengikisan pada lapisan lambung yang menunjukkan adanya vakuolasi sel basal, and the bitter almond smell, dan bau kacang almond pahit was not found in the postmortem report. tidak dijumpai atau tidak dijumpai dalam laporan postmortem atau laporan pasca kematian. If a person die from cyanide, Apabila seseorang meninggal dunia karena sianida, we expect kami mengharapkan, cyanide to be positive, maka tentunya diharapkan bahwa hasil pemeriksaan sianida akan menunjukkan hasil positif in the blood di dalam darah and internal organs. dan juga di dalam organ tubuh bagian dalam. This is because Ini dikarenakan in order for cyanide to take effect, agar sianida dapat berefek it has to enter into the system. atau dapat menunjukkan efeknya, maka sianida tersebut harus terlebih dahulu masuk menjalar ke seluruh tubuh. If a person has died from oral ingestion, Apabila seseorang meninggal karena menelan sianida, the level of cyanide maka tingkat sianida in the stomach yang ada di dalam lambung will be expected to be very high. dapat diharapkan akan menjadi sangat tinggi. Okay, so this is just the general overall. Ini adalah hal-hal yang bersifat umum secara keseluruhan. And now we talk about the autopsy examination. Jadi tadi itu adalah hal yang bersifat umum. Sekarang kita akan membahas tentang pemeriksaan otopsi. Sebelum ke otopsi, saya mau tanya, di dalam pemeriksaan tadi sini ada juga ditemukan dalam hati sianida. So before you go on to autopsy examination, I would like to ask you, during the examination here, did you find any
traces of cyanide in the liver. I think the toxicology report says that there was no cyanide detected. Tidak ada ya. Di hasil laporan toksikologi menyebutkan tidak ada di liver atau hati, tidak ada. Go ahead. Silahkan, please go on. The first thing before we do an autopsy, Hal pertama yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan otopsi, especially in a person apabila terutama pada orang who was previously healthy yang sebelumnya sehat-sehat saja and then collapsed suddenly, dan tiba-tiba tidak sadarkan diri, we have to consider several causes. maka kita harus mempertimbangkan kemungkinan penyebab-penyebab yang ada. First and foremost, Pertama-tama dan yang terutama, I would consider natural disease. saya akan mempertimbangkan penyakit yang terjadi secara alami sebagai penyebabnya. Like pathology or abnormality, Seperti misalnya penyakit yang bersifat patologis atau anomalitas in the brain, lung, heart, yang terjadi pada otak, paru-paru, jantung, and also a few rare causes. dan juga beberapa penyebab-penyebab lainnya yang langka atau jarang terjadi. I will also consider Saya juga akan mempertimbangkan poisoning kemungkinan terjadinya keracunan as a cause of death. sebagai penyebab kematian. So in order to find the cause of death, Jadi, untuk menemukan penyebab kematian, an autopsy should be performed harus dilakukan otopsi to confirm untuk mengkonfirmasikan or rule out atau mengesampingkan the causes of death penyebab kematian and a full toxicology analysis dan analisis toksikologi secara lengkap dan menyeluruh should be performed. harus dilakukan. So we refer to this case. Sekarang kita akan mengacu pada kasus ini. There was no autopsy performed. Di dalam kasus ini tidak dilakukan otopsi. Because of that, Dan oleh karena itu, a natural cause of death maka penyebab kematian alami cannot be ruled out. tidak dapat dikesampingkan. The findings typically described in cyanide poisoning Temuan-temuan khas keracunan sianida was not described. juga tidak diuraikan. The only examination Satu-satunya pemeriksaan was opening the abdomen adalah dengan membuka perut to collect toxicology specimen, untuk mengambil spesimen toksikologi, that is, yaitu the stomach contents, isi lambung, bowel and liver, kemudian juga empedu dan hati, and urine. dan urin atau air seni. Only the stomach has been opened Yang dibuka hanya perut, and the findings has been described. dan kemudian diuraikan temuan-temuannya. The finding by the pathologist Temuan-temuan yang didapat oleh ahli patologi was that there was erosion in the stomach adalah adanya pengikisan pada lapisan lambung, and this finding is described dan temuan ini dideskripsikan on a body pada tubuh that the post-mortem was performed 3 days later, pada jenazah sewaktu dilakukan pemeriksaan pasca kematian 3 hari setelah kematian, and also has been embalmed. di mana
pada waktu itu jenazah sudah diformalin. The finding of erosion I find is a bit unusual. Temuan adanya erosi atau pengikisan itu menurut hemat saya agak tidak lazim, Assuming dengan mengasumsikan that she has actually ingested cyanide. apabila diasumsikan bahwa korban memang benar-benar menelan cyanida. One is that Mengapa demikian? the volume of poison, Karena volume racun, in this case the coffee, yang dalam hal ini adalah kopi, was very little, adalah sangat sedikit, described by the toxicologist yang dijelaskan atau diuraikan oleh ahli racun atau toksikolog, that about 20 mils, yaitu sekitar 20 milliliters. 20 mililiter. 20 mililiter. But the erosion in the stomach Tetapi pengikisan atau erosi yang terjadi pada lambung was described as extensive. dijelaskan sebagai pengikisan yang sangat parah, sangat ekstensif, sangat banyak. I expect Maka saya curiga if there is erosion at all, apabila memang itu ternyata benar-benar pengikisan atau erosi, it will be fairly focal. maka pengikisan atau erosi yang diakibatkan oleh keracunan cyanida itu akan sangat bersifat tempatan. Jadi tidak menyeluruh tetapi hanya pada satu tempat saja. The changes described by the pathologist Perubahan-perubahan yang diuraikan atau dijelaskan oleh ahli patologi could also be due to post-mortem change juga dapat diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pasca kematian and effects of embalming, dan juga efek dari pemberian formalin, and not due to erosion. dan bukan diakibatkan karena terjadinya erosi And of course, atau pengikisan, dan tentunya as I stated earlier, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, there was no description in the microscopy tidak ada deskripsi atau uraian dalam mikroskopi of basal cell vacuolation. dari vakuolasi sel basal. And then we review the results. Kemudian kita mengulas kembali hasil toksikologinya. We have the stomach, which is labeled as BB5. Barang bukti nomor 5 yaitu lambung been detected with cyanide, di mana terdeteksi adanya cyanida of 0.02 milligram. sebanyak 0,20 miligram. In the bowel and liver, which is BB6, Di empedu dan juga di hati, cyanide was not detected. sebagaimana dinyatakan dalam barang bukti nomor 6, tidak dideteksi adanya cyanida. So I mentioned the urine is also negative, Air seni juga negatif, which is BB7. yaitu barang bukti nomor 7. What is also surprising, Yang juga mengejutkan which is BB4, adalah barang bukti nomor 4, which is described as stomach aspirate. yang menjelaskan tentang cairan lambung. This is the specimen. This is the specimen, Ini adalah spesimen I believe, yang saya yakini has been extracted telah diambil from the victim dari korban soon after death. segera setelah korban meninggal dunia. So this specimen Jadi spesimen ini has not gone through masih belum melalui post-mortem change. perubahan pasca kematian. And
and the result of this is negative. Dan hasilnya adalah negatif. Can you confirm? Sorry, bisa kembalikan dulu, pastikan dulu, apakah itu betul negatif cairan lambungnya itu? Surprise. Apakah betul cairan lambung itu? Ya, negatif yang tadi di BB4 itu. Karena itu cairan lambung yang diambil dari Mirna sebelum dia hanya 70 menit. Could you confirm that the BB4, the stomach aspirate, is taken from the body of the victim shortly after death? Shortly after death. This is dependent on what is mentioned in the toxicology report. Ini tergantung pada apa yang disebut dalam laporan toksikologi. Let me compare again. Sorry, biar saya cocokkan dulu karena ini surprise. Let me compare this first because this is real, indeed very surprising. Karena ini kan cairan lambung yang baru diambil dari tubuhnya korban. Because 70 menit sebelum dia BB4 refers to the stomach aspirate 7 menit setelah dia mati ternyata negatif. Kan begitu? taken shortly before the death Ya. of the victim. Either before or shortly after death. Either bisa jadi sebelum atau tak lama setelah korban meninggal. Oh ya, memang cocok. Tapi mungkin saya beritahu kepada mulia. Yes, indeed. Silakan penuntut umum. Barang bukti nomor 4, pH-nya 6, the pH is 6, pH-nya 6, arsennya negatif, kadar arsen negatif, ion cyanida negatif, ion cyanida negatif, ion natrium negatif, ion natrium negatif, ya, cyanida tadi negatif ya. cyanida tadi negatif. Cyanida negatif. BB4 Pak, yang dilihat barang bukti nomor 4. Arsenik negatif, cyanida negatif. BB4 barang bukti nomor 4. Barang bukti nomor 4 mengacu pada cairan lambung yang diambil lewat pipet. Ini dia. Yes. Ya itu, di situ. Pestisida juga negatif. Jadi BB4 yaitu cairan lambung dari Mirna yang diambil dari cairan Mirna yang disita polisi itu, saya ulangi lagi, pH-nya 6,0, arsen negatif. Tolong ditunjukin ya. So once again, Ion cyanida negatif, ion natrium negatif, pestisida juga negatif, dan lain negatif. So once again, I would like to highlight BP4 or evidence number 4 in which the pH is 6, and then the arsenic level is negative, arsenic presence is negative, ion cyanide is negative, ion sodium is negative, pesticides is negative. Oke. Silakan teruskan. Go ahead. Yeah, just go ahead. If a person has died from cyanide poisoning, apabila seseorang meninggal karena keracunan cyanida, especially taken orally, terutama apabila cyanida tersebut masuk lewat mulut, this is what I do. This is the result I expect. maka akan mengakibatkan hal-hal berikut.
One is that the level of cyanide in the stomach Yang pertama adalah tingkat sianida yang dijumpai pada lambung is usually very high. biasanya sangat tinggi. And in some case report, Dan dalam beberapa kasus more than 1,000 milligram. bisa mencapai lebih dari 1000 mg per liter. And can I refer to a couple of case report? Dan mungkin saya bisa mengacu pada beberapa laporan kasus. This is a case report. These are case reports Ini adalah laporan kasus reported in a journal, yang dilaporkan dalam jurnal, American Journal of Forensic Medicine and Pathology, yaitu American Journal of Forensic Medicine and Pathology. Jurnal Amerika Kedokteran Forensik dan Patologi. By German authors. Sorry. By German authors. Yang ditulis oleh penulisnya orang Jerman. They quoted 5 case report. Di dalam tulisan ini mereka mengutip 5 laporan kasus, out of which di mana dari kasus-kasus tersebut 2 cases ada 2 kasus where the stomach contents were tested, di mana isi lambung diuji, diperiksa. and I will briefly go through these 2 cases. Dan saya akan secara singkat menjelaskan tentang kedua kasus tersebut. The first case Kasus yang pertama was a 38-year-old goldsmith menimpa seorang tukang emas berusia 38 tahun. and the reason why goldsmith is important is because he has access to cyanide. Dan mengapa di sini tukang emas? Karena tukang emas itu mempunyai akses ke sianida, dapat memperoleh sianida. So he was found dead Dan tukang emas ini dijumpai meninggal dunia in the morning pada pagi hari by his wife in his shop. oleh istrinya In his shop. di tokonya. There was a valve containing Dijumpai adanya vial yang mengandung cyanide sianida after being analyzed. setelah dilakukan analisis. This autopsy Otopsi ini was performed 3 days later, dilakukan 3 hari setelah kematian dari tukang emas yang bersangkutan. and the toxicology results Dan hasil toksikologinya are as follows. adalah sebagai berikut. I will just mention the relevant results. Saya hanya akan menyebutkan hasil-hasil yang relevan saja. The blood, Darah 80.9 milligram per liter. 80, kadar sianida yang dijumpai dalam darah adalah 80,9 mg per liter. Liver, Pada hati 17.6 milligram per kg. dijumpai 17,6 mg per kilogram. And bowel, Dan pada empedu 21.3. dijumpai sebesar 21,3 mg per liter. And the gastric contents, Dan isi lambung, 1.26. dan pada isi lambung dijumpai sebesar 1,26 gram per liter. So it's gram and not milligram, yeah. Jadi ini gram, Pak, bukan miligram tapi gram. So if converted is Kalau dijadikan miligram, 1,260 milligram per liter. 1260 miligram per liter. Kalau dari gram dijadikan miligram. And in another case, Dalam kasus yang lain, is a 70-year-old wife of a chemist. yang kasus ini menimpa istri dari seorang ahli kimia
yang berusia 70 tahun. She has removed a powdery substance described by the husband as toxic. Dia telah menelan suatu substansi atau zat yang oleh suaminya dideskripsikan sebagai beracun. And she has allegedly ingested a spoonful. Dan dia menelan 1 sendok. She was then discovered a few minutes later. Dan ia ditemukan beberapa menit kemudian. It was not mentioned how long. Tapi tidak disebutkan berapa lama menitnya. And admitted to have consumed the powder. Dan dia telah mengaku dia telah menelan bubuk tersebut. Then she experienced convulsions. Kemudian dia menjadi kejang-kejang and died dan meninggal dunia. About 2 hours later. Kira-kira 2 jam sesudahnya. And the analysis of cyanide. Dan analisis cyanida. The blood. Dan hasil analisis cyanida menemukan. The blood. Kandungan dalam darah 42.5 mg. 42,5 mg per liter. And gastric. Dan pada lambung 1.2 gram per liter. 1,2 gram per liter. Or 1,200 mg. Atau 1.200 mg per liter. Ini adalah salinan dari jurnal tersebut. Jurnalnya ini nama jurnalnya di sini, Pak. Ya, mau dijelaskan. Apa yang ingin saya jelaskan dengan itu? Apakah jumlah yang masuk cyanida itu kalau sebesarnya segini, maka yang ditemukan di dalam lambungnya segini? Kira-kira begitu? What do you want to say by showing these cases report? Are you going to say that if the amount of cyanide ingested is this, and then the amount of cyanide found in the stomach would be this, or what? This is to illustrate. Sorry. This is to illustrate. Ini adalah untuk mengilustrasikan when cyanide is taken orally. Ketika cyanida dimasukkan lewat mulut atau ditelan, we expect very high level of cyanide in the stomach. Maka kadar cyanida yang ditemukan dalam lambung akan menjadi sangat tinggi. Ini silahkan Pak. Oke. And then we come to the next point, continuing on. Sekarang akan kita lanjutkan. Apart from the stomach, selain lambung, we expect the level in the bowel and liver. Tingkat atau kandungan cyanida kandungan yang dijumpai pada empedu dan hati should be positive. Harusnya positif. The other specimen taken, spesimen lain yang diambil, which is the urine, yaitu air seni, may or may not be positive. Bisa jadi positif, bisa juga tidak. Depend on how fast the person dies. Tergantung seberapa cepat yang bersangkutan meninggal dunia. Because it takes time for the cyanide in the kidney. Karena perlu waktu bagi racun cyanida di dalam ginjal to be extracted out as a urine. Untuk dikeluarkan sebagai air seni. Apakah ahli ini bisa bahasa Malaysia? Bisa. Are you able to speak Malay language? I know a little. Tahu bisa tapi sedikit katanya. I think that next slide. Slide berikut. Okay. We know from literature. Kita tahu dari literatur. Post-mortem.
period, post-mortem change, bahwa perubahan yang terjadi pasca kematian can reduce cyanide level, dapat mengurangi tingkat sianida, but it will not reduce to the state tetapi we will not reduce to the extent tetapi biasanya tidak akan mengurangi hingga pada tingkat that is not detected, hingga pada tingkat yang tidak dapat dideteksi. and also in the stomach, Dan juga pada lambung, the level is so low. tingkatnya sangat rendah. Yeah, as you can see from the result,